Di luar perkiraan BMKG, tiket Timnas Indonesia buat matchday Juni mendadak dijual pada hari ini 15 Mei. Tepat di pertengahan bulan Mei, kirain gak bakal pas di tengah-tengah. PSSI memang gak bisa ditebak sih. Dan hasilnya tetap aja ludes, terjual semua dalam sesi penjualan pertama. Apalagi ada jenis tiket ekonomis dengan harga terjangkau. Belum lagi ada pengurangan jumlah tiket, membuat para penggemar takut gak kebagian. Di sisi lain, persiapan demi persiapan terus dilakukan PSSI dan semua elemen timnas untuk menyambut laga melawan Cina dan Jepang. Semua dilakukan agar tim Garuda bisa bermain dengan motivasi tinggi, mengingat lawan yang dihadapi adalah tim yang gak lagi kita remehkan. Dan Dean James menjadi salah satu yang kini mengirimkan kabar baik setelah pulih dari cedera. Bahkan kepada media Belanda ia menceritakan proses pemulihan yang membuatnya makin gak sabar debut di GBK. Apalagi pemusatan latihan akan berlangsung di Bali, bikin James sudah punya rencana lain buat liburan. Lantas, bagaimana cerita James kepada media Belanda dan para fans yang telah siap dengan tiketnya masing-masing? Yuk kita bahas selengkapnya. Dalam setiap matchday, war tiket menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bukan hanya sekedar war, tapi fenomena ini juga menjadi perburuan tribun penonton guna bisa menyaksikan langsung aksi para punggawa Garuda. Apalagi setiap kali perburuan tiket, ada tantangan tersendiri untuk menjadi yang paling tercepat untuk bersaing dengan jutaan penggemar lain, termasuk berebut dengan para calo yang biasanya punya cara agar bisa dapat tiket banyak. Dan di matchday Juni, sejatinya PSSI sudah mewanti-wanti akan menjual tiket pada pertengahan Mei. Namun, kode ini biasanya nggak bertepatan dengan tanggal yang pas. Karena pada umumnya, PSSI selalu memberikan kejutan dengan menjual selangkah lebih awal atau sehari lebih lama. Makanya perkiraan tanggal 16. Tapi kali ini, war tiket pertama resmi dibuka di tengah-tengah bulan Mei, tepat pada tanggal 15. Ya, di hari Kamis ini jam 10 waktu Indonesia Barat, tiket kloter pertama resmi diperjualbelikan oleh PSSI. Ribuan tiket telah resmi tersedia dan bisa didapatkan dengan mudah melalui aplikasi Livin Suka, bagian dari layanan digital Livin by Mandiri. Tak tanggung-tanggung, puluhan ribu lembar tiket disiapkan untuk mengakomodasi antusiasme supporter Garuda. Harga yang ditawarkan pun cukup bervariasi, dimulai dari 300.000 untuk kategori termurah hingga mencapai 1,75 juta, tergantung zona yang dipilih. Menariknya, struktur harga ini masih sama persis dengan laga sebelumnya saat Indonesia menjamu Bahrain pada Maret lalu. Artinya, tidak ada perubahan, baik kenaikan maupun penurunan harga. PSSI tampaknya ingin menjaga konsistensi sekaligus memberikan kepastian bagi para pendukung yang telah menanti momen ini. Namun, sebelum memesan tiket, ada satu syarat yang wajib dipenuhi. Setiap pembeli wajib terlebih dahulu memiliki akun Garuda ID. Verifikasi lewat card ini memang jauh lebih aman, namun yang jadi sorotan kok ada biaya tambahan lagi, jadinya buat biaya transfer tiket. Untuk seluruh harga tiketnya sendiri, bisa teman-teman lihat sendiri nih. Dan ya, lagi-lagi cerita klasik terulang. Kloter pertama tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina di bulan Juni kembali ludes dalam waktu yang nyaris sekejap mata. Baru juga dibuka, tak butuh waktu sehari, bahkan hanya hitungan jam saja, tiket langsung habis diburu para pecinta Garuda. Antusiasme tak surut, meskipun kini ada tambahan biaya administrasi tambahan cuy. Kenapa? Karena semua tahu, laga kontra Cina bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah laga kandang terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mungkin saja menjadi penentu nasib Indonesia di pentas dunia. Dan lebih dari itu, pertandingan ini hadir di momen yang sangat spesial menjelang libur panjang dan menyambut Hari Raya Idul Adha. Sebuah kombinasi yang menjadikan atmosfer stadion nanti dipastikan akan terasa lebih sakral, lebih semarak, dan tentu lebih berkesan.
hearts ignite, the fire burns. In the shadows, lessons learned. Rise again, the world adjourns. Don't afraid, it's time to come back. Together we'll face the track. Namun, di balik euforia ini ada kenyataan yang membuat banyak supporter berharap-harap cemas. PSSI mengumumkan bahwa jumlah tiket yang dijual untuk pertandingan ini tidak sebanyak biasanya. Bukan karena permintaan yang menurun, melainkan karena sanksi dari FIFA, di mana Federasi Sepak Bola Dunia menjatuhkan hukuman kepada Indonesia, salah satunya berupa pengurangan kapasitas stadion sebesar 15%. PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas dengan menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia, ungkap Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Pengurangan jumlah tiket ini membuat para penggemar sepak bola Indonesia sedikit khawatir nggak kebagian tempat. Dengan jumlah tiket yang dibatasi, persaingan pun akan semakin ketat. Dan bagi para penggemar setia, ini bukan lagi sekedar war tiket, tapi perjuangan mendapatkan momen bersejarah. Siapa cepat, dia dapat. Siapa lengah, siap-siap menonton dari layar kaca. Ya kan? Para pemain Garuda gak sabar debut di depan puluhan ribu supporter. Di balik para penggemar yang rebutan tiket, para pemain timnas Indonesia juga sudah tak sabar menantikan mereka. Terutama yang belum pernah merasakan pertandingan di laga kandang di GBK di hadapan pendukung sendiri. Pemain seperti Max Hilgers, Emil Audero masih belum merasakannya. Tapi yang cukup spesial kali ini adalah penantian Dean James yang baru saja sembuh dari cedera yang lumayan memakan waktu. Bek Go Ahead Eagles ini sampai sebulan penuh absen membela klub di Eredivisie hingga melewatkan final Piala KNVB loh. Dan James sendiri sangat menantikan kesempatan debut di GBK pada laga kontra Cina. Setelah di matchday sebelumnya sempat debut tapi di kandang Australia doang. Iya. Perasaannya luar biasa. Saya bermain pertama kali melawan Australia di Sydney. Sangat menyenangkan bisa menjalani pertandingan pertama saya. Atmosfernya, melihat rekan-rekan setim saya yang baru, itu sangat menyenangkan. Sayangnya saya tidak bermain di stadion ini, tapi saya menikmati setiap menitnya untuk melihat para penggemar, melihat para pemain di lapangan, dan itu adalah pengalaman besar. Ya, tentu saja. Ini berbeda dengan penduduk 280 juta. Jadi ya, saya pikir sangat berbeda dari Belanda dan Belgia, ungkap Dean James dilansir dari bola.com. Tak hanya Dean James, Emil Audero juga sudah sangat menantikan atmosfer fans Garuda. Setelah sebelumnya tak sempat menginjakan kaki di atas lapangan selama matchday Maret. Kita maju terus Garuda, atmosfernya gila. Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian, tulis Emil dalam unggahan media sosialnya. Silent whispers show the way. Gone too far, but here we'll stay. Every dawn begins the day. Hope in hearts will find its play. Voices join a rising tide. Hand in hand we'll turn the tide. Every step with love as guide. Media Belanda kagum, James pamer akan TC sambil liburan di Bali. Tak hanya sekedar melihat gemuruh suara supporter di stadion, kepulangan James ke tanah air juga bakal lebih dulu disuguhkan pemandangan yang indah. Sejak 2 minggu sebelum matchday berlangsung, bek sayap kiri tersebut akan lebih dulu mengikuti TC di Bali bersama skuad asuhan Coach Patrick. Dan melakukan sesi latihan di Pulau Dewata akan menjadi sebuah sensasi liburan pertama bagi Dean James di Indonesia. Sebab, PSSI memang memberikan kelonggaran waktu pada para pemain. Mereka tetap bisa melakukan aktivitas liburan. Dean James sendiri yang menceritakan pulih cederanya kepada Football International mengaku sangat antusias melanjutkan perjuangannya bersama Go Ahead Eagles dan Timnas Indonesia. Saya sebenarnya kembali lebih cepat dari yang diharapkan. Pemulihan berjalan lancar.
Saya telah bekerja keras di pusat kebugaran dan di lapangan, dan saya gembira bisa kembali. Saya merasa baik 100%. Jika bukan itu yang terjadi, aku bahkan tidak akan pergi. Saat ini saya sudah bebas dari cedera yang sempat saya alami. Kini fokus saya adalah menyelesaikan kompetisi bersama klub, baru kemudian fokus ke yang lain, termasuk bersama Timnas Indonesia. Kami akan menjalani pemusatan latihan terlebih dahulu. Itu adalah hal positif karena kami bisa berkumpul lebih cepat. Saya menantikan momen itu. Mungkin itu adalah pengalaman berbeda yang akan saya rasakan, kata Dean James pada media Belanda. Ya, ia kembali merumput di Eredivisie lebih awal dari perkiraan waktu pemulihan. Dan ini menjadi sebuah kabar gembira bagi kita semua. Silent whisper show the way. Gone too far, but here we'll Dan begitulah, tiket habis bukan sekedar angka, tapi bukti nyata bahwa semangat Garuda tak pernah redup. Di tengah keterbatasan dari FIFA, kita tetap bersatu, menanti laga besar dengan hati yang sama, penuh harap dan percaya. Dari GBK hingga Bali, dari war tiket sampai debut yang dinanti. Timnas dan para pendukungnya kini berjalan beriringan menuju satu tujuan untuk membuat sejarah, bukan hanya cerita. Dan teman-temanku, sampai jumpa di tribun atau di layar kaca. Karena bagaimanapun caramu mendukung, Garuda tetap terbang karena perjuangan bersama, ya kan?